Jadi sekarang teman-teman, kita masuk ke games kali ini. Saya akan jelaskan yang pertama, bahwasanya tujuan dari games ini sebenarnya bukan mau mencari sampai di mana kemampuannya teman-teman, sampai situ mohon maaf. Akan tetapi, saya mau di kesimpulan akhir bahwasanya setiap manusia itu lebih mau dihargai dengan jasa-jasanya mereka. Jadi tujuannya sebenarnya mau menggugah hati-hati seseorang yang ingin dihargai, ya kan? Oke, kita masuk di gamesnya. Bagaimana caranya kalian bilang masa penambang batu? Dan ente juga, kenapa ente bilang tadi si perias? Setelah saya bilang kata kunci, lihat baik-baik. Setelah saya bilang kata kunci, ada sebuah kisah 3 orang yang saya beri nama si penambang, si pemahat, dan si perias. Ada sebuah kisah. Tidak, maksudnya ini kan paku anu dan dia, paku klub dan dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Pramudia, tentunya di channel Yuda Pramudia. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya guys. Oke? Terima kasih. Baik teman-teman, di video kali ini sesuai dengan konten sebelumnya, kita akan membuat segmen baru, bahwasanya kita masuk ke konten gerebek otak. Dan di konten kali ini, ya, saya akan membuat salah satu games. Kemudian teman-teman saya yang di samping akan menjawab apakah mereka mampu dengan otak mereka akan menjawab pertanyaan games kali ini. Untuk itu, sebelum teman-teman lanjut, silakan teman-teman klik dulu tombol subscribe di bawah. Baik teman-teman, sebelum masuk di konten, mungkin saya perkenalkan dulu satu persatu saudara-saudara saya. Jadi kita masuk ke Bung yang ada di sebelah kanan. Perkenalkan langsung mungkin kepada teman-teman penonton yang sayang setia. Ini adalah saudara saya juga. Perkenalkan dulu nama ente. Volume. Baik, terima kasih. Kenalkan nama saya Rivaldi. Lalu Aldi. Dan ini adalah Aldi. Saudara saya yang samping siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farhan. Farhan, nama panggil? Terserah, kesuka hati yang panggil sayang jadi. Oke, teman-teman kalau mau panggil sayang silahkan langsung panggil sayang saja. Ente Bu? ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji, panggil kata santai Popis, oke? Nama panggil, nama kesayangan itu ya? Oke, yuk. Sekarang kita masuk ke games. Jadi games kali ini sesuai dengan tema, kita akan gerebek otak mereka. Seperti apa gamesnya? Saya akan langsung jelaskan saja. Saya akan jelaskan yang pertama. Sebelum kita masuk ke games, saya mau jelaskan sedikit bahwasanya tujuan dari games ini sebenarnya bukan mau mencari sampai di mana kemampuannya teman-teman, sampai situ mohon maaf. Akan tetapi, saya mau di kesimpulan akhir bahwasanya setiap manusia ya itu lebih mau dihargai dengan jasa-jasanya mereka. Jadi tujuannya sebenarnya mau menggugah hati-hati seseorang yang ingin dihargai, ya kan? Oke, kita masuk di gamesnya. Jadi kita bukan mau mengukur pemikirannya teman-teman, bukan mau mengukur pemahamannya teman-teman, akan tetapi ini hanya games. Walaupun memang temanya gerebek otak, ya. Oke, kita masuk di gamesnya. Yang pertama, sebelum saya mau jelaskan ada beberapa sampel di sini. Boleh saya pinjam? Ada beberapa sampel di sini. Kita ambil kata kunci yang pertama. Di balik pilihan ada pilihan lain. Kunci teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kisahnya. Boleh? Masuk ke permainannya. Sekarang saya mau perkenalkan. Yang ini, lihat baik-baik. Yang di depan sini, ini adalah batu sungguhan. Oke? Batu sungguhan. Dan yang ini, si penambang batu. Kita taruh sebelah sini. Yang ini si perhias batu. Yang ini si pemahat lah, pemahat batu. Dan yang ini si perhias batu. Kita langsung masuk di kisahnya. Ada sebuah kisah 3 orang pemuda ini. Ini si penambang, pemahat batu, dan perhias batu. Dan ini adalah batu sungguhan. Sampai situ paham? Oke. Sekarang kita masuk di kisahnya. Si penambang datang menambang batu. Setelah dia tambang, kemudian dia dapatkan ini batu, dia taruh sini. Kemudian dia pergi. Oke? Kemudian muncul lagi si pemahat batu.
Dia pahat itu batu sebagaimana yang dia suka melihat kreativitas seorang pemahat. Dia pahat ya, sehingga batu itu terbentuk jadi lebih bagus, ya kan? Kemudian dia kembali. Kemudian datang lagi si perias batu. Setelah diambil kemudian dipahat, bagaimana bentuknya, dijadikan keramik ataupun apa, mungkin teman-teman bayangkan sendiri. Datang lagi si perias batu. Oke? Datang dia di sini, dia hias ini batu. Dia hias. Sehingga batu ini terbentuk cantik, kemudian pokoknya dihias, bagaimana menghias. Oke? Kemudian dia pergi. Dan muncul pertanyaannya, sebelum teman-teman lanjut, klik dulu tombol subscribe di bawah. Dan muncul pertanyaannya, kita masuk pertanyaan. Satu persatu yang kita akan tanyakan dengan teman-teman yang di sebelah saya. Pertanyaannya, dari kisah tadi, yang mana paling berjasa antara ketiganya? Siapa mau menjawab duluan? Atau langsung kita rolling saja? Rolling dulu. Rolling. Aldi. Dari Aldi kita langsung mau tanya, yang mana paling berjasa ketiga ini? Dari ketiganya. Yang mana? Ayo. Penambang. Kau penambang ya? Kau penambang. Yakin? Kunci teman-teman, dia penambang. Diambil yang paling berjasa dari ketiganya sehingga batu ini ada. Jawabannya penambang. Ente lah. Di antara kita ini kan bisa penambang nih. Kunci dulu ya, bantar kita ala tahu alasan. Bisa penambang. Kalau ente? Tadi apa pertama? Ini penambang batu, pemahat batu, perias batu. Setelah dari beberapa kisah tadi, ada semua campur tangannya mereka di sini. Siapa yang paling berjasa? Kalau saya Prias. Perias. Hah? Iya. Perias. Prias. Oh ya, kita kunci. Ya teman-teman, sudah bisa teman-teman dengar jawaban mereka. Dan kita akan cari alasannya seperti apa. Klik dulu tombol subscribe di bawah teman-teman. Nah, sekarang supaya tidak berlama-lama, kita akan buka sesi pro kontra di sini. Jadi jawabannya ente tadi kan penambang, ya kan? Bagaimana caranya ente bisa bilang si penambang batu? Padahal ada semua campur tangannya dua orang ini. Ente tidak pikirkan dulu. Bagaimana kira? Padahal ini juga ada campur tangannya. Bagaimana sampai ini ente bilang? Nah sementara dia cuma bawa batu toh. Tapi yang pahat kemudian bahias dorong dua. Berarti bagaimana? Begitu. Hah? Coba kasih gambaran saya kalau kenapa sampai pilihanmu itu. Hah? Jadi begini. Jelas kan? Langsung mau lobet sana itu. Menurut saya, kenapa saya pilih penambang? Sebagai orang yang berjasa. Di sini dia sebagai media penyedia. Sebagai media penyedia. Iya. Dia kan yang ngambil itu batu. Stop. Kita kunci. Dia bilang tadi sebagai media penyedia, oke? Itu kesimpulannya. Karena satu kotak lengkap nih, Lord. Oh, berarti sama. Itu alasannya. Kenapa saya katakan sang penambang ini sangat berjasa? Nah, Karena dari dia mereka dua bisa kerja. Setelah dia ambil batunya, dia yang ukir, dia percantik. Jadi kerja kerasnya ini. begitu. Ya. Ente? Kalau saya kenapa ambil Prias? Kan ini kata kuncinya persoalan jasa dengan pilihan. Nah, ini kan sangkut paut juga tentang jasa dan pilihan. Untuk melihat jasanya seorang Prias, kalau saya mengagumi seorang Prias, tidak mau diakui dia itu punya jasa dalam membentuk itu batu. Seperti itu dia. Ya begitu. Sampai itu alasannya kenapa kau sampai pilih saya. yang paling berjasa. Perias yang paling berjasa ente batu ente bilang, yang penambang batu. Saya kan sanggah.
bagaimana caranya kalian bilang ente berdua si penambang batu yang berjasa. Nah sementara yang bahias dorong dua yang ini bapahat ini yang bahias. Nah, bagaimana dengan mereka ini? Coba pikir dulu. Masa penambang batu? Padahal kalau dipikir, kalau ente bilang penambang batu, dorong ini bisa ambil batu di mana saja. Dorong dua ini. Dan ente juga, kenapa ente bilang tadi si perias batu? Kalau tidak ada yang bapahat, Iya. kamu hias bagaimana itu batu? Ini Oke lanjut. sebenarnya begini sih, bukan melihat dari sudut siapa yang menemukan batu, misalnya siapa yang menggali itu batu, siapa yang mempercantik batu. Itu kita tidak berbicara tentang hal itu, tapi kata kuncinya kan persoalan jasa, memperlihat jasanya siapa, Yang paling berjasa. ya yang paling berjasa, siapa yang memperhatikan, siapa yang menilai, gitu ya. Pemahaman saya kalau penggali batu dengan pengukir batu itu yang nilai jasanya itu adalah dia sendiri, betul tidak? Tapi kalau perias yang titik nilainya lebih tinggi jasanya adalah perias. Karena kenapa? Konsumen orang yang mau lari ke dia melihat jasanya, oh seperti ini batu ini yang dibaguskan, bukan dari dirinya sendiri yang perias itu. Gitu ya. Berarti saya kunci jawabannya teman-teman dari semua alasan. Sekarang saya tidak sepakat dengan teman-teman, walaupun memang pemikiran teman-teman sudah itu jawabannya. Ya. Kita flashback kembali ke belakang dari pertanyaan tadi. Yang pertama saya jelaskan kata kuncinya, kata kuncinya di balik pilihan ada pilihan lain, ya kan? Di balik pilihan ada pilihan lain. Setelah saya bilang kata kunci, dengar baik-baik. Setelah saya bilang kata kunci, ada sebuah kisah 3 orang yang saya beri nama si penambang, si pemahat, dan si perias. Ada sebuah kisah. Dan kalian bilang tadi, ada yang kalian bilang yang paling berjasa itu si penambang, ada yang ente bilang si perias, dan lain-lain. Kalau saya jawabannya dari kata kunci tadi, di balik pilihan ada pilihan lain. Yang paling berjasa dalam kisah ini si penulis kisah, si penulis kisah, si penulis kisah, si penulis kisah. Kalau tidak ada dikisahkan itu barang, tidak ada ketiganya ini. Betul tidak? Berarti kisah penjebak ya. Saya Ida Pramulia, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Tidak, maksudnya ini kan Paku Anu dan dia.